Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hasil rangkuman dari bab 1 sampai bab 3 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Yang bab pertama mengenai pengertian hukum pidana. Salah satu cabang ilmu hukum yang berisi larangan yang melanggar akan diberikan sanksi, yang sanksinya akan lebih tajam dibanding sanksi yang lainnya. Ada pula fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum sendiri mengatur hidup masyarakat atau penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Dan fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memperbaiki sanksi dan sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau mencegah. Bab kedua yaitu membahas tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Pembaharuan perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang selanjutnya adalah unsur subjektif. Unsur subjektif terdiri dari kesengajaan, kealfaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Dan selanjutnya, bab 3 membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Jumto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPSNI berubah menjadi KUHP. Adapun alasan diadakan pembaharuan KUHP, yang pertama adalah alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Dan cara-cara melakukan pembaharuan KUHP yang pertama adalah kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Adapun metode pembaharuan KUHP yang pertama ada evolusi, yang kedua ada kompromis, yang ketiga ada global. Yang terakhir ada periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan dan penambahan dengan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang terakhir,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.